Ibu bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita wajib untuk mengetahui penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati yang ada di diri kita itu. Dalam kitab Tasfiyatul Qulub dijelaskan bahwa hati manusia, hati kita ini tidak ubahnya seperti benteng yang kokoh, dan setan itu berusaha untuk menguasai benteng itu. Setan berusaha menyerang benteng, ingin menguasai benteng itu. Kalau benteng sudah dikuasai, maka setan akan berbuat secara merajalela, semaunya sendiri, karena benteng sudah dikuasai. Akan tetapi setan menguasai benteng itu tidak ngawur, tidak langsung menyerang benteng, tapi melalui pintu-pintu benteng. Di benteng itu ada pintu-pintu, dan setan menguasai benteng itu tentunya melalui pintu-pintu benteng. Bagaimana kita bisa menangkal setan untuk tidak bisa menguasai benteng itu? Tentunya kita harus tahu pintu-pintu mana yang biasa dilewati oleh setan. Berarti mengetahui pintu itu hukumnya wajib. Dengan kita ketahui, akan kita bisa tutup pintu itu, dan insya Allah setan tidak akan bisa menguasai. Kalau kita tidak tahu pintu mana yang dilewati oleh setan, kemudian pintu yang tidak dilewati justru yang kita tutup, setan pasti akan tetap bisa menguasai. Sekali lagi, oleh karena itu, mengetahui pintu-pintu mana yang biasa dilewati oleh setan untuk menyerang benteng, untuk menyerang hati kita. Pintu benteng itu, ibu bapak sekalian, adalah sifat kita, sifat manusia, khususnya sifat rohani kita. Banyak sekali pintu benteng, tetapi pintu yang paling utama itu ada 10 pintu. 10 pintu ini adalah pintu utama yang biasa dilewati oleh setan untuk menguasai benteng kita. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya akan menjelaskan satu pintu saja. Ada 10 pintu utama. Pintu yang biasa dilewati setan yang paling utama dan pertama itu adalah al-hasadu wal khirsu, hasud dan serakah. Al-hasadu wasirku, sumber dari segala macam penyakit hati itu terfokus pada dua hal itu. Yang pertama al-hasadu, hasud. Yang kedua al-khirsu, bahasa Jawanya lubuh, kalau bahasa bebasnya mungkin serakah. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan seterusnya. Sudah punya sepeda motor, ingin yang lebih bagus. Sepeda motor kehujanan, ingin punya mobil kurang besar, ingin punya bis kurang kuwati, rombongannya kepingin sepur gak iso melangkah sepur, kepingin tuku pesawat roto. Itu al-khirsu. Setan, iblis,
dikeluarkan oleh Allah dari surga karena punya sifat hasud. Nabi Adam itu Hawa dikeluarkan dari surga juga karena punya khirsu. Dalam Al-Quran firman Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam, berdiamlah Anda berdua, Anda bersama istri Anda di surga. Nikmati apa saja yang ada di surga. Tetapi ada satu, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Tapi karena bujuk rayunya iblis, maka Ibu Hawa yang mempengaruhi itu Ibu Hawa rupanya mengaruhi Nabi Adam. Akhirnya dilanggarlah makan buah khuldi itu karena sudah kenikmatan surga hanya satu yang dilarang. Biasanya itu justru yang dilarang itu yang ingin dicoba. Iblis juga gitu. Iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau, dia hasud, dia takabur. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi perbuatan hasud dan perbuatan khirsu itu membuat iblis Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Menurut cerita Nabi Adam itu di India, Ibu Hawa itu di Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan 300 tahun, 305 tahun Nabi Adam menyesal berdoa, Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 lebih tahun, 300 tahun lebih akhirnya berjumpa di Jabal Rahmah di daerah Arafah. Ya, yang belum pernah ke sana mudah-mudahan diberi kelonggaran oleh Allah untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Yang sudah mudah-mudahan bisa. Mungkin karena ini tidak jadi ketua, stikas ketua yayasan, semua rombongan diberangkatkan umroh bersama. Ya, amin. Jangan harus yakin. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kembali kita muhasabah. Apa yang kita muhasabah tadi? Saya terpakus hanya dua, perintah dan larangan. Apakah semua perintah Allah, semua perintah agama, semua perintah syariah, apa sudah kita lakukan dengan baik? Kemudian yang kedua, kita muhasabah, apakah larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi, larangan-larangan syariat, larangan-larangan agama, bahkan larangan dari norma-norma dari pemerintah dan sebagainya, apa sudah kita tinggalkan? Itu yang tahu adalah panjenengan semua. Oleh karena itu panjenengan harus muhasabah. Kalau sudah kita muhasabah, kita harus tahalli. Kemudian kita harus tahalli. Karena perintah maupun larangan itu ada dua dimensi.
ada dimensi jasmani, dimensi lahir, dan ada dimensi rohani, dimensi batin. Perintah ada yang berkaitan dengan yang lahir, juga ada larangan yang berkaitan dengan yang lahir. Ringkas cerita, ada perintah yang berkaitan dengan perbuatan jasmani dan ada larangan yang berkaitan dengan perbuatan rohani. Itu juga ada 3 tahapan, 3 dimensi yang harus kita muhasabah, baik jasmani maupun rohani. Istilah kerennya kita harus takholli anir rodha'il, kemudian kita tahalli bil fadha'il. Kemudian dimensi yang kedua, takholli anil awsofil madhmumah, kemudian tahalli bil awsofil mahmudah. Kemudian dimensi yang tertinggi, takhalli anil akwan, kemudian tahalli bi mudawamati dzikrillah. Kalau 3 dimensi ini sudah bisa kita lalui, kita naik ke satu makom, ke satu tingkatan yang kita kenal dengan tajalli. Tajalli juga ada tajalliyatul asma, ada tajalliyatul sifat, ada tajalliyatul af'al, dan ada tajalliyatul dzat. Ini dimensi yang tertinggi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita kepada yang pertama, takholli anir rodha'il. Takholli artinya bersihkan, kosongkan, hilangkan. Di dalam jasmani kita ini anir rodha'il, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Setelah itu bersih, kemudian harus tahalli bil fadha'il, kita hiasi fisik kita, jasmani kita, tingkah laku lahir kita dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang utama. Itu yang harus kita muhasabah. Apakah laku kita secara lahir ini sudah fadha'il? Apakah masih ada sikap tingkah laku kita ini yang tidak baik? Kalau ada, kita hapus, kita usahakan tahalli bil fadha'il, kita hiasi amal, sikap, perilaku kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu baru dimensi lahir, dimensi jasmani. Orang tasawuf mengatakan itu dimensi syariat. Setelah itu kita naik ke dimensi yang kedua, takholli anil awsofil madhmumah. Kita kosongkan hati kita. Ini yang berkaitan dengan dimensi batin, dimensi rohani, dimensi qalbu. Kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Setelah itu bersih, isi, hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat terpuji. Takholli anil awsofil madmumah, tahalli bil awsofil mahmudah. Ini kita koreksi. Apakah hati kita ini masih ada kotoran-kotoran hati? Masih ada penyakit-penyakit hati? Kalau ada, kita berusaha untuk membersihkannya. Kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.
Sifat-sifat yang tercela itu apa? Yang pertama, syirik, mensekutukan Tuhan. Itu kan di dalam hati. Yang kedua, hasud. Hasud menduduki yang kedua setelah syirik. Kalau tadi yang terangkan, hasud itu yang paling utama dan menimbulkan penyakit-penyakit lain sumbernya dari hasud. Syirik, hasud, ujub, membanggakan diri. Kalau tidak saya tidak bisa. Untung saya tadi datang. Untung saya tadi ngambil alih. Itu ujub membanggakan diri. Ada yang paling halus ketika panjenengan malam bangun sholat tahajud, muncul di dalam hati panjenengan, alhamdulillah ya Allah, semua orang pada tidur, saya bisa tahajud. Itu penyakit juga. Itu dimensi rohani. Kalau tadi kan sikap laku yang kelihatan. Kemudian syirik, hasud, ujub, riya. Riya ini juga sumbernya hati, ingin dinilai orang. Kebalikannya itu ikhlas. Orang riya berarti tidak ikhlas. Melakukan sesuatu ingin diperhatikan orang, ingin dinilai orang, ingin dianggap oleh orang. Kalau tidak, ada orang tidak akan dilakukan. Itu riya. Apa kita masih punya riya? Ya, itu kita muhasabah. Syirik, hasud, ujub, riya, sum'ah, ingin diperhatikan orang, ingin didengarkan orang. Semua pendapatnya ingin diikuti dan didengarkan orang, ingin dibenarkan orang. Mencari pembenaran, sum'ah, ingin diperhatikan. Penyakit hati itu banyak. Syirik, hasud, ujub, riya, sum'ah, takabur. Takabur, merasa sombong. Ini. Itu diantaranya yang harus kita koreksi, harus kita muhasabah. Sekuat tenaga harus kita hapus, kita hilangkan, kita kikis, kita bersihkan. Kemudian kita masukkan di dalam hati kita sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya sifat yang terpuji itu sabar. Rezekinya kayak alhamdulillah. Gak ada rezeki, masya Allah, alhamdulillah. Sabar ketika melakukan perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, sabar ketika menghadapi cobaan, musibah dari Allah. Itu harus ada dalam diri kita. Sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah, sumende kepada Allah. Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha, tapi kita berusaha. Dan tawakal itu tidak didahului dengan usaha dulu. Itu keliru. Ada orang yang sudah melakukan perbuatan baik, ini namanya nanam padi sudah bagus, itu diserahkan pada Allah. Itu terlambat. Ya, tawakal itu bersamaan kita melakukan perbuatan, berserah diri kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad. Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bergantung. Kita sandarkan kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita sandarannya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Itu tawakal. Kemudian ridho. Ridho itu menerima apa yang menjadi ketetapan keputusan Allah. Karena ketetapan keputusan Allah itu yang terbaik. Kalau pilihan kita ini belum tentu baik, tapi kalau pilihan
pilihan Allah pasti baik. Ridho, kemudian yang puncaknya adalah ikhlas. Semua yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Itu yang kita muhasabah pagi ini. Banyak sekali. Tapi nanti akan kita ambil satu saja. Kalau 45 menit nggak cukup akan doa. Paling matang kayak 2-3 jam. Kemudian kalau itu sudah kita muhasabah, itu tadi yang larangan kan yang takholi kita kosongkan, yang perintah tadi yang tahan. Kemudian kita naikkan ke dimensi yang ketiga, takholi anil aqwal. Kosongkan, ini bukan hati tapi ruh. Kan manusia itu ada akal, ada nafsu, ada kolbu, ada ruh, ada sirri. Bahkan banyak sekali itu yang kecil-kecil. Jadi kosongkan ruh kita atau rohani kita dari sesuatu yang ada ini. Takholi amma siwallah istilahnya. Kosongkan kolbu ruh siri kita dari sesuatu selain Allah. Ini memang tingkatan yang tertinggi. Kemudian takhali bi mudawamati dzikrillah. Hiasi rohani kita senantiasa mengingat kepada Allah. Istilah dalam tasawuf itu namanya muraqabah. Kita yakin di mana saja, kapan saja bahwa kita ini diperhatikan oleh Allah. Allahu nadhirun ilaika wa hadirun laka fi ayyi makanin wa halin wa waqtin. Kita harus merasa di mana saja, dalam kondisi apapun, kita merasa diperhatikan, kita merasa dilihat, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan merasa aman. Ketika kita merasa diawasi Allah, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dicela, yang tercela. Kita punya cucu, kita punya anak, kita awasi lebih aman daripada kita biarkan nanti ke jalan, belakang kemana. Tapi kalau kita awasi, ya kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan aman. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 itu tadi, takholi, jasmani, hati, kemudian rohani. Kalau itu sudah secara otomatis panjangan punya sifat tajalli. Tajalli itu terbuka hijab, tajalli satu kesadaran rohani.